係咩？Pak Amprok Chonghok patepang rarai lagi bersama si Apeng Film yang kali ini akan bercuap-cuap lagi tentang alur film dari Jet Li yang berjudul Once Upon a Time in China yang kedua. Ya, itu saya tetap balelol membacanya. Gak usah buka kolor apalagi ciangcut segala, mendingan kita langsung saja ke ceritanya. Jadi dahulu kala berlatar pada tahun 1895 di kuil para dewa, kita diperlihatkan sebuah golongan sekte terkutuk dan sesat yang bernama Bunga Teratai Putih. Sekte yang diketuai oleh Kung ini, tapi di depannya tidak pakai Kang ya, merupakan sekte penyembah dewa Paslu dan kerap menjadikan sosok Kung sebagai perantara dewa mereka yang konon katanya Mbah Dukun baca mantra. Oh, tidak. Yang konon katanya jika si Kung ini sudah dimasuki roh para dewa tersebut, ia akan mendapat kekuatan magic kebal dari senjata apapun yang mengenai tubuhnya tersebut. Jadi ceritanya, berdirinya sekte ini adalah bertujuan untuk menentang adanya warga asing di negara Cina, yang dimana kekaisaran Cina saat ini mulai gencar melakukan hubungan dengan pihak asing, menjalin kerjasama, baik dari segi memajukan teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan sekte Bunga Teratai Putih ini bertekad ingin menghabisi mereka semua yang dianggapnya penjahat dan merugikan Cina, demi tujuan akhir yang mereka gagas, yaitu Cina tetap pada budaya ketradisionalannya, yaitu. Lalu kita diperlihatkan perjalanan kereta api dan terlihat di sana seseorang yang bernama Wong Pei Hung alias Guru Wong bersama Bibi Yi dan seorang muridnya Apon yang kini dalam perjalanan untuk menghadiri sebuah acara seminar pengobatan tradisional, yang dalam acara ini Guru Wong diundang sebagai salah satu perwakilan untuk mempresentasikan metode pengobatan tradisional Cina untuk memperkenalkan ke dokter-dokter dari luar negeri tentang bagaimana cara orang Cina dalam mengobati pasiennya. Guru Wong dan Apon yang terlihat katro itu merasa kebingungan untuk bahkan sekedar makan di kereta. Apalagi si Apon ini yang jangankan naik kereta, naik kerbau saja dia mabok dibuatnya. Kelo. Namun karena kepolosan itulah yang membuat Bibi Ye semakin jatuh cintrong pada Guru Wong. Akhirnya mereka pun tiba di kota tujuan yang bernama Canton, dan rupanya di sana juga ada yang namanya demo. Namun di sana demonya bukan menuntut penurunan harga BBM yang semakin naik ya guys, melainkan sedang menentang penyerahan wilayah Taiwan atas Jepang. Dan dimana pada saat itu Bibi Ye, bukan Bibi Ye ya, yang mengenakan pakaian barat langsung mendapat sambutan tidak enak dari anak-anak pengikut Bunga Teratai Putih, yang rupanya pakaian Bibi Ye yang memicu munculnya perlakuan tersebut. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba warga berlarian tatkala mereka diberitahukan salah satu warga bahwa Teratai Putih sedang melakukan pertunjukan di depan gedung telegraf, yang dimana kantor telegraf tersebut banyak dihuni warga asing. Dan sementara Guru Wong kehilangan jejak keberadaan Bibi Ye dan Apon saat itu, entah nguliwat kemana. Ketika upacara Teratai Putih sedang berlangsung, Bibi Ye bersiap untuk mendokumentasikannya, dan rupanya kilatan cahayanya malah dikira warga bahwa Bibi Ye bisa membuat petir, dan hingga membuat Teratai Putih menganggap Bibi Ye adalah roh jahat yang harus dimusnahkan. Melihat itu, Apon mencoba menjelaskan bahwa Bibi Ye orang Cina seperti mereka, namun karena pakaian Bibi Ye mirip orang asing, maka tetap saja Bibi Ye ditangkap dan akan dibakar mereka. Dan untung saja Guru Wong datang menyelamatkannya.
Dan singkat cerita, di keesokan harinya, Guru Wong dan Apon menghadiri acara seminar tersebut, yang dimana semula Bibi Ye yang akan menjadi translate-nya tak bisa hadir akibat efek serbuk teratai putih tadi. Hingga saat giliran Guru Wong akan mempresentasikan metodenya, maka para dokter asing di sana pungak-pinguk tidak mengerti, hingga Guru Wong diprotes karena tidak bisa berbicara bahasa asing. Namun pungak-pinguk teh guys. Tetapi untung saja ketika itu ada salah satu dokter yang soleh dan bersedia untuk membantu menjadi penerjemah Guru Wong. Dan ia bernama Sun Yat-sen, kita panggil saja Tuan Sun ya, sehingga presentasinya menjadi lancar, aman, sentosa, dan jaya. Namun tetap saja Guru Wong yang sudah bebeakan menjelaskannya, orang-orang asing itu masih pungak-pinguk saja tidak mengerti penjelasan pengobatan dari Guru Wong yang tradisional tersebut, sehingga Guru Wong harus membuktikannya dengan sebuah demo. Dan di sela-sela presentasinya tersebut, tiba-tiba sebuah panah menghujani mereka, yang rupanya mereka adalah teratai putih yang berulah lagi menyerang orang asing yang berada di sana. Maka Tuan Sun, Apon, dan Guru Wong pun secepatnya keluar lewat jalan belakang menghindari serangan. Dan Tuan Sun sangat berterima kasih karena Guru Wong telah menyelamatkan tasnya dari kebakaran. Dan Tuan Sun mengharapkan agar mereka bertemu lagi untuk berbagi ide di lain kesempatan. Karena Cina butuh orang-orang seperti Guru Wong. Dan Guru Wong pun cepat-cepat pergi dari sana karena mengkhawatirkan Bibi Ye yang sedang sendirian di penginapan. Sifu, apa sih? Penyerangan teratai putih terus saja berlanjut hingga malam hari, di mana teratai putih terus-terusan menyerang perkantoran yang berbau asing, termasuk gedung telegraf penghubung informasi antar negara di sana. Dan hal itu membuat satuan polisi yang dikomandani Jenderal Lan memerintahkan anak buahnya untuk berusaha memukul mundur kelompok teratai putih yang berusaha menghancurkan gedung telegraf tersebut. Mengingat hanya gedung itulah satu-satunya pusat informasi untuk menghubungkan tiap negara menjalin kerjasama. Sementara Guru Wong berencana keesokan harinya akan kembali ke Pusan, mengingat Canton saat ini sedang dalam konflik demi menjaga keselamatan demi keselamatan Bibi Ye, dan kemudian mengajarkan Bibi Ye sedikit kungfu agar nanti bisa menjaga dirinya, dan meski hasilnya ngulangin mengtewewkan. Kembali ke Jeneralan yang mendapat kabar serius dari mata-matanya yang berada di Hong Kong melalui telegraf bahwa pemimpin kaum memberontak telah sampai di Kanton, dan sontak saja Jenderal pun bergegas untuk menemui gubernur dan memberitahukan kabar ini kepadanya, yang mana Pak Gubernur langsung memerintahkan Jeneralan untuk mencari tersangka yang bernama Dr. Sun Yat-sen, kita panggil saja Tuan Sun, yang merupakan ketua dari kelompok tersebut beserta Tuan Lu, sahabatnya, sebelum mereka memperluas koalisi dan melakukan aksi gerakan revolusi di kanton tersebut. Dan pada keesokan harinya saat Guru Wong akan menuju ke stasiun untuk kembali ke Pusan, mereka melihat orang-orang berlarian dan mendapat kabar bahwa teratai putih telah menyerang sekolah bahasa asing, yang mana hal itu membuat Bibi Ye tergedor hatinya untuk melihatnya. Sifu, tentang. Dan kemudian mereka mengecek kondisinya ke dalam, dan betapa terkejutnya mereka melihat banyak mayat bergelimpangan di sana, dan mereka juga menemukan banyak anak kecil yang masih selamat bersembunyi di bawah meja. Maka merasa kasihan sama anak-anak tersebut, mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke penginapan untuk mengamankan anak-anak tersebut. Tetapi sialnya, pemilik kontrakan menolaknya karena takut dengan kelompok teratai putih yang pasti akan menghancurkan kontrakannya kalau ketahuan menyembunyikan pelajar asing tersebut.
Karena tak punya tempat tinggal, maka terpaksa Guru Wong menyembunyikannya di tempat lain sampai mereka bisa bertemu dengan orang tua mereka masing-masing. Mengetahui salah satu anak yang terluka, Guru Wong bergerak cepat ke kantor polisi untuk meminta bantuan, dan kebetulan saat itu Jenderal Lan tengah berlatih, di mana Jenderal Lan tahu sosok kehebatan kungfu Guru Wong, lantas menyambutnya dengan serangan untuk menguji kehebatannya.黃師傅不愧係問，我哋衙門內嘅人手都派晒出去保護楊瑩嘅。Sedangkan Bibi Ye yang di sela-sela menunggu Guru Wong yang mencari bantuan, Bibi Ye mengenal suara musik warga asing yang tak jauh dari sana. Akhirnya berjoget poco-poco. Oh tidak, tapi Bibi Ye akhirnya membawa anak-anak semua mendatangi tempat suara tersebut berasal. Dan Guru Wong yang telah kembali alangkah terkejutnya mengetahui Bibi Ye dan anak-anak sudah tidak ada di sana, dan lantas mengejar salah satu warga asing yang membawa lampion teratai putih yang dikira Guru Wong telah menculik anak-anak. Dan untung saja si Apon tepat waktu datang untuk memberitahu Guru Wong bahwa Bibi Ye dan anak-anak sudah aman berada di kantor konsulat asing. Setibanya di gedung konsulat asing, Guru Wong tidak diizinkan masuk ke tempat tersebut karena penjaga tidak ngartiin Guru Wong berbicara apa. Harap dimaklumi ya penonton, kenapa Guru Wong belet bahasa asing? Itulah dikarenakan udunan sekolahnya dulu pakai sulu, guys. Namun untung saja ada seorang yang bernama Luk Hodung, kita panggil saja Tuan Luk, yang membantunya untuk menjelaskan kesalahpahaman di antara mereka. Keesokan harinya di konsulat asing, Guru Wong dan Tuan Luk kembali dikejutkan dengan datangnya pedagang asing korban penyerangan teratai putih. Dan di sana pula, Guru Wong kembali bertemu dengan Tuan Sun, yang rupanya Tuan Sun dan Tuan Luk mereka sudah bersahabat, my best friend. Maka mau tidak mau mereka pun harus membantu mengobati orang yang terluka di sana. Look, just contact their families. Yes, sir. Anything like this. Belum juga selesai mengobati orang yang terluka, tiba-tiba kantor tempat mereka diserang teratai putih lagi, hingga Tuan Sun memutuskan untuk pergi dari sana untuk memberikan info kepada seluruh anggota revolusi lain, karena kantor telegraf tempat mereka berhubungan dengan pihak luar telah ditutup. Sementara itu, Tuan Sun meminta Tuan Luk tetap di sini sampai telegraf berfungsi kembali, baru setelah itu menyusulnya ke dermaga untuk pergi ke Hong Kong bersama-sama. 孫先生，你點出去啊？救人容易救國難。 Sebelum pergi, Jenderal Lan datang membubarkan teratai putih sekaligus akan bernegosiasi dengan pihak asing. Sementara Tuan Sun, ia pergi secara diam-diam dan tak dikenali. Padahal tujuan Jenderal datang ke sana untuk mencari keberadaannya. Maka setelah itu, Jenderal Lan langsung memaksa masuk ke dalam gedung dan mencari keberadaan Tuan Sun. Dan di sana, ia malah melihat Tuan Luk yang termasuk target juga pencarian ada juga di sana. Namun karena ditahan pihak asing dilarang masuk, akhirnya Jenderal membuat skenario menyerang dengan memutus listrik yang menghubungkan ke dalam gedung, lalu memanipulasi keadaan dengan mengajak teratai putih untuk bekerja sama. Sehingga jika terjadi apa-apa nanti, pemerintahan Cina tidak akan dikecam oleh Inggris. Dan setelah skenario siap, aksi penyerangan pun dimulai. Dan pada malam harinya, rencana pun dimulai, di mana kelompok teratai putih masuk dan berhasil menghabisi para penjaga yang ada di dalam. Namun Tuan Luk yang menyadari hal itu, lantas menembak dan membuat Guru Wong datang untuk menghentikan keributan tersebut. Setelah merasa rencana berhasil, Jenderal Lan datang dan berpura-pura menangkap anggota teratai putih, lalu melepaskannya. Namun sayang salah satu konsulat asing melihatnya, dan secara terpaksa Jenderal harus menghabisinya. Akan tetapi, Bibi Ye yang mengetahui hal itu lantas memberitahu Guru Wong. 小離手，係。你要通知孫文，叫佢快啲走。
如果今次失散咗， Mengetahui kondisi tidak aman, mereka akhirnya membuat rencana untuk mengelabui Jenderal Lan dan pasukannya, yang dimana Tuan Luke menyamar menjadi Apon, sedangkan Baby Ye menyamar menjadi laki-laki, dan Apon menyamar menjadi Tuan Luke. Dan jika mereka berhasil, Guru Wong dan Tuan Luke akan segera menyusul ke dermaga. 二少大人，大人，佢俾白蓮教打傷。 Setelah berhasil mengelabui Jenderal Lan, Guru Wong memutuskan untuk mengakhiri semua kekacauan itu dengan menghabisi pemimpin kelompok Teratai Putih dengan datang ke markas Teratai Putih untuk berpura-pura bergabung dengan kelompok tersebut, dan setelah itu membuat keributan agar pemimpin kelompok Teratai Putih keluar dari persembunyiannya. Dan akhirnya Guru Wong pun berhasil memancingnya, yang dimana Kung Si sang ketua Teratai Putih pun muncul menampakkan rarai. Dan pertarungan pun dimulai untuk mengadu kekuatan, yang dimana keduanya sangatlah kuat. Namun kekuatan Guru Wong tidak bisa disepelekan, apalagi dengan ilmu tendangan tanpa bayangannya. Dan akhirnya berhasil melancarkan serangan secara bertubi-tubi, hingga kedok dari si Kung pun terbongkar. Setelah berhasil menghancurkan kelompok Teratai Putih, maka Guru Wong dan Tuan Luke kemudian bertemu dengan Apon untuk sesegera mungkin pergi ke dermaga menyusul Tuan Sun. Namun sialnya, si Apon ini lupa mengambil daftar nama dari kelompok mereka yang masih berada di gedung asing, yang apabila ditemukan Jenderal Lan, maka kelompok mereka pasti akan menjadi target yang akan dibunuhnya. Namun setelah berhasil, sayangnya mereka ketahuan pasukan Jenderal Lan hingga membuat Tuan Luke tertembak sangat parah. Maka dalam keadaan terdesak itulah Tuan Luke memutuskan untuk membakar nama anggota revolusi tersebut dan menitipkan sebuah kain bendera kepada Guru Wong untuk diberikan kepada Tuan Sun. Dan tiba-tiba muncullah Jenderal Lan dan pasukannya untuk menangkap Tuan Luke. Akan tetapi Guru Wong tidak membiarkan hal tersebut, dan lantas pertarungan keduanya pun terjadi. 明賊， Tuan Luke pun tewas di sana, dan sesuai pesan Tuan Luke, Guru Wong memerintahkan Apon pergi dari sana mengantarkan kain untuk Tuan Luke segera mungkin, karena kapalnya sebentar lagi akan berangkat. Namun sayangnya, jalan yang Apon lewati adalah jalan buntu. Dan lantas Guru Wong membuat lubang agar si Apon ini bisa segera pergi dari sana. Pertarungan sengit di antara keduanya pun cukup seimbang, namun tetap saja Guru Wong bukanlah lawan yang sembarangan. Maka setelah berhasil mengalahkan Jenderal Lan, maka Guru Wong bergegas pergi ke dermaga. Namun sayangnya, Guru Wong terlambat menaikinya, hingga Guru Wong melemparkan sebuah kain yang merupakan titipan dari Tuan Luke tersebut. Dan film pun berakhir. Ni都冇等我，我去碼頭接你。